nipis 20 biji. Cengkehnya dicuci dengan bersih, daun sirihnya dicuci dengan bersih biar steril. Begitupun dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian daun sirih dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan dalam panci, kemudian dikukus bersama dengan cengkeh hingga mendidih. Setelah mendidih, untuk bagaimana tanggapan Ibu terkait pembuatan hand sanitizer alami yang kita lakukan tadi? Perkenalkan, namanya siapa, dari mana? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi saya perkenalan diri dulu. Nama saya Ibu Fatmawati. Di sini untuk di Sukamaju Selatan, saya sebagai ketua TPPKK Kecamatan Sultan. Dan mungkin ini beberapa teman-teman yang dari PKK di beberapa desa di Kecamatan Sultan juga hadir di sini. Untuk pembuatan hand sanitizer secara herbal atau alami, hari ini kami terus terang ini adalah pengalaman baru, adalah ilmu baru yang sebenarnya memang patut kita dapatkan, karena saat ini banyak penggunaan hand sanitizer yang sifatnya kimia, dan sifat kimia ini yang menurut kami ketahui dan dari ilmu kesehatan itu kayaknya kurang layak untuk digunakan kepada manusia karena efek yang ditimbulkan dari bahan kimia. Dengan adanya sosialisasi pembuatan hand sanitizer secara alami yang terbuat dari sirih, cengkeh, dan jeruk nipis, saya kira itu mungkin lebih bagus untuk kami gunakan sebagai pengganti hand sanitizer secara kimia atau dari bahan kimia. Kira-kira kalau Ibu bahannya ini yang pembuatan hand sanitizer alami, kira-kira apa yang jadi kendala? Untuk bahan yang tadi dipraktekkan, yang kami mungkin kendalanya adalah dari cengkeh. Jadi mungkin bisa nanti narasumber memberikan alternatif lainnya karena tadi kan cengkeh di sini sebagai bahan substitusi untuk pengharum saja. Jadi mungkin bisa diberikan alternatif lain selain cengkeh untuk memberikan aroma dari hand sanitizer ini. Kita menggunakan apa selain cengkeh? Karena untuk daerah Kecamatan Sukamaju Selatan, cengkeh ini agak sulit kami dapatkan. Iya. Bukan bahan lokal di sini. Daun sirih. Kalau daun sirih rata-rata warga punya. Iya. Jeruk nipis juga, ini kan sudah sering dikonsumsi kalau jeruk nipis, tapi kalau cengkeh tidak sering kita temukan. Ibu kan sudah demokan dan sudah coba hasil dari demo kita, praktek kita, ya Ibu sudah coba. Kira-kira setelah mencoba, Ibu kan sudah juga pernah mencoba hand sanitizer kimia. Bagaimana perbandingan hand sanitizer kimia dan alami yang dibuat tadi? Kalau untuk bahan kimianya dulu, yang hand sanitizer kimia itu kan dia mengandung alkohol. Jadi ada juga kehati-hatian atau kewaspadaan ketika kita gunakan, karena ada beberapa kasus itu kalau kita menggunakan yang bahan kimia, diantisipasi jangan setelah menggunakan HS kimia ini, hand sanitizer kimia, kita menggunakan korek api atau menyalakan kompor karena takutnya ada efek terbakar. Nah, kalau yang alami, ya ini pasti beda dengan kimia. Dia pasti dampaknya lebih bagus, dan kemudian kita tahu kan daun sirih ini sangat efektif memang membunuh kuman, bakteri. Jadi penggunaan bahan herbal sebagai hand sanitizer ini sangat baik, dan aroma juga yang yang kami sempat tadi cium itu kayaknya memang seperti kayak terapi untuk manusia. Iya, tubuh, ya? Iya. Jadi dia bukan hanya sebagai hand sanitizer, tetapi dari aromanya sudah memberikan aroma terapi yang bisa meningkatkan imun menurut saya. Oke. Terima kasih Bu ya, atas waktunya. Kan Bu, namanya siapa, kemudian dari desa apa,
Lalu apa tanggapan Ibu terkait mengenai masalah pembuatan hand sanitizer alami yang sebagaimana kita demokan tadi, bahan-bahannya itu dari jeruk nipis, kemudian daun sirih, cengkeh dan air, lalu kita aduk, campurkan dan tadi sudah didemokan. Kira-kira tanggapan Ibu seperti apa? Silakan Bu. Ya, nama saya Rahmayani. Saya berasal dari desa Rawamangun. Sebenarnya tadi saya sibuk di rumah, terus saya tertarik karena ada informasi pembuatan HS dari bahan herbal atau alami. Kenapa saya tertarik? Karena yang paling pertama itu saya mau tahu bagaimana prosesnya serta kandungannya. Kemudian yang kedua, saya memang dari dulu cari-cari ini bagaimana cara pembuatan HS dengan cara herbal. Karena di rumah saya punya 2 anak kecil yang saya tahu kalau kita menggunakan HS yang ada kandungan alkoholnya itu kayaknya kurang bagus, terutama untuk anak-anak. Jadi dengan adanya undangan ini tadi saya langsung hadir karena saya lihat kalau dari herbal itu kan kayaknya kita masih kurang sekali pengetahuan kita untuk ke situ. Jadi apalagi kalau kita lihat ini bahan-bahannya gampang semua didapatkan kecuali cengkeh tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Camat yang kayaknya agak sulit kita dapatkan. Ya itu kalau dari saya berterima kasih, saya suka dan insya Allah akan saya praktekkan ke teman-teman atau ke yang lain. Ke keluarga paling tidak ya? Untuk keluarga paling tidak. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Iya, terima kasih.